dasar-dasar dalam bidang keteknikan pertanian, yaitu dapat memenuhi mata kuliah dari instrumentasi, meningkatkan wawasan dalam bidang keteknikan pertanian. Tujuannya yaitu ada 3. 1. Mampu merangkai sensor kelengasan tanah. Yang kedua yaitu mampu mengkalibrasi dan memvalidasi sensor kelengasan tanah. Dan yang ketiga yaitu mampu memahami sistem kerja dari rangkaian sensor. Teknik pertanian adalah penerapan dasar-dasar teknik dalam bidang teknik mesin, budidaya pertanian, listrik, perbengkelan, instrumentasi, dan lain-lain di bidang pertanian. Tantangan pekerjaan kedepannya setelah mempelajari rangkaian alat instrumentasi ini yaitu perancangan teknik mesin pertanian, penelitian bioteknologi, wirausaha, konsultan pertanian, penelitian dan pengembangan, QA, QC, dan sistem analisis. Harapannya untuk perancangan ini atau mata kuliah instrumentasi ini kita akan merancang. Untuk harapannya kita bisa untuk merancang alat-alat yang berguna untuk di pertanian seperti sensor-sensor ini, mekanisasi pertanian. Perlunya dilakukan kegiatan perancangan alat rangkaian instrumentasi ini agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara kerja dari sensor kelengasan tanah dan juga dapat merancang alat sensor kelengasan tanah. Di sini ada freezing penerapan pada blackboardnya, yaitu terdapat sensor kelengasan tanah, MH sensor seriesnya, lalu LCD-nya, lalu ada MMC, RTC, dan Arduino Uno. Di sini ada yang berwarna-warni, kabel jumper, lalu ada breadboard. Selanjutnya yaitu freezing penerapan pada skematik yaitu terdapat Arduino Uno, LCD, MMC, MH sensor series beserta sensor kelengasan tanahnya, lalu yaitu RTC. Baik, marilah kita rangkai sensor kelengasan tanah ini. Alat dan bahannya itu pertama Arduino Uno, lalu sensor kelengasan tanah, selanjutnya yaitu RTC beserta baterai, selanjutnya yaitu MMC beserta sudah ada memory cardnya, breadboard, dan LCD yang sudah dilas ya. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir kabel jumper. Pertama kita rangkai dulu Arduino Uno-nya, disambung-sambungkan dengan kabel jumper. Lalu di bawahnya selanjutnya yaitu RTC kita rancang. Pertama yaitu masukkan dulu sambungan dengan Arduino Uno.
sudah terpasang kabel jumper ini disambungkan dengan kabel jumper di breadboard. Selanjutnya yaitu kita lalu dari LCD ini dua ini ke sini. Selanjutnya yaitu kita MMC pertama itu warna selanjutnya ini adalah kunci ke sini. Selanjutnya yaitu MH sensor series sambungkan pada kabel jumper. Lalu ini sensor seriesnya kita sambungkan terus lalu kita rapikan lagi. Lalu selanjutnya dari LCD ini kita masukkan ke dalam sini. Kita dulu dan setelah terpisah. Lalu selanjutnya ini yang ada di sensor MH series ini kita sambungkan keluar, sambungkan ke sensornya. Dan sekarang jadi tinggal kita susun lagi supaya lebih rapi. Jangan lupa kabel penghubungnya. Dan ini adalah keadaan setelah dirangkai tadi. Semua sudah hidup dan sudah berfungsi seperti biasanya. Ini adalah LCD-nya. Jam, RTC dan lain-lain sudah berfungsi dengan baik. Ini adalah sintak dan di sini akan dilakukan pengukuran suhu tanah dengan sensor pengawasan tanah. Yang pertama itu ada tanah kering, kita akan masukkan.
muncul kering. Lalu yang kedua itu ada tanah lembab, masukkan, muncul lembab. Yang ketiga tanah basah, kita masukkan, benar basah. Dan yang keempat sangat basah, Lalu setelah melakukan proses kalibrasi akan muncul seperti ini data-datanya, kelengasan. Lalu selanjutnya yaitu micro SD dimasukkan ke HP dan dimasukkan lagi ke laptop dan muncullah logger seperti ini. Ini adalah data kalibrasi yang kami dapatkan. Kami menggunakan 7 sampel, masing-masing sampel kami melakukan sebanyak 5 kali percobaan. Yang pertama itu sangat basah didapatkan nilainya yaitu 218, 249, 309, 315, 329. Basah 393, 422, 463, 360, 379. Sangat lembab 575, 563, 513, 528, 542. Lembab 766, 745, 750, 722, 709. Agak lembab yaitu 826, 838, 825, 845, 836. Kering 1012, 1013, 1012, 1011, 1010. Sangat kering 1084, 1083, 1084, 1082, 1083. Dan didapatkan hasil rata-ratanya yaitu sangat basah 284, basah 403,4, sangat lembab 544,2, lembab 738,4, agak lembab 834, kering 1011,6, sangat kering 1083,2. Lalu di sini kami menggunakan nilai rujukan. Nilai rujukan sangat basah itu 10, basah 20, sangat lembab 30, lembab 40, agak lembab 50, kering 60, sangat kering 80. Dan X-sensor ini adalah nilai rata-rata yang tadi disebutkan. Lalu didapatkan grafik kalibrasi yaitu seperti ini. Lalu nilainya yaitu Y sama dengan 12,299X plus 190,29 atau X sama dengan Y min 190,29 per 12,299. R kuadratnya dihasilkan yaitu 0,961. Lalu 0,961 dikali 100% hasilnya 96,1%. Ini adalah sintak kelengasan tanah kelompok 8 kelas B. Pertama yaitu include WH, artinya pemanggilan sistem, include liquid crystal I2CH, pengaktifan sistem LCD, include RTC lib.h yaitu pemanggilan sistem RTC, include SD.h yaitu pengaktifan sistem MMC. Lalu di bawahnya ada chart day of the weeks, artinya itu menginput data hari. Lalu LCD unit ini melakukan pembacaan ulang LCD. Selanjutnya yaitu LCD backlight, ini artinya mematikan LCD. Lalu LCD set cursor yaitu setting paragraf. LCD print yaitu kelompok 8 menampilkan kelompok pada LCD. Lalu LCD print yaitu kelengasan tanah menampilkan tulisan kelengasan tanah pada LCD. Lalu delay 6000 artinya mengaktifkan berhenti sejenak. LCD clear yaitu membersihkan teks. Lalu selanjutnya yaitu LCD init, pembacaan ulang LCD. Ini LCD set cursor artinya mengatur paragraf.
Dan selanjutnya itu akan menampilkan nama-nama anggota dari kelompok kelonasan tanah. Yang pertama itu Fernando, kedua Adelia, ketiga Majida, keempat Nataza, kelima Anthony. Selanjutnya yaitu serial Begin 9600, serial Print in Data Logger Starting, itu artinya menampilkan tulisan saat data logging. Selanjutnya yaitu serial Print in membuka microSD, menampilkan tulisan membuka microSD. If SD don't begin ini jika microSD tidak terbaca akan memunculkan tulisan gagal membuka microSD. Apabila berhasil akan memunculkan tulisan berhasil membuka microSD. Selanjutnya yaitu serial Print in memeriksa koneksi RTC, yaitu menampilkan tulisan memeriksa koneksi RTC. Lalu if RTC begin itu jika RTC tidak terbaca akan memunculkan tulisan RTC tidak ditemukan. Apabila berhasil tulisan memunculkan tulisan koneksi RTC berhasil. Lalu if RTC begin, serial Print in set time RTC, yaitu menampilkan tulisan setting time RTC. RTC adjust that time, F time itu untuk mengatur waktu RTC. Lalu selanjutnya itu void loop, perintah yang diulang. Lalu di bawahnya itu di sini nilai sensor sama dengan analog read pin sensor min 0,1229 plus 190,29 itu dimulai dengan membaca nilai sensor dengan kode analog read pin sensor. NA sama dengan nilai sensor min 0,1229 plus 190,29 min 190,29 per 12,299, artinya itu nilai akhir dengan persamaan nilai sensor min 0,1229 plus 190,29 min 190,29 per 12,299. Lalu selanjutnya itu LCD set cursor, artinya setting paragraf. LCD printnya itu memunculkan tulisan pada LCD. Lalu selanjutnya apabila NA melebihi 90, nilai rujukan lebih dari 90 akan menunjukkan tulisan sangat basah. Lalu apabila nilai NA-nya lebih dari 50 kurang dari 89 akan memunculkan tulisan basah. Lalu selanjutnya yaitu apabila nilai rujukannya lebih dari 11 sampai dengan kurang dari 49 akan memunculkan tulisan lembab. Lalu apabila NA-nya atau nilai rujukannya kurang dari 10 akan memunculkan tulisan kering. Lalu selanjutnya yaitu datetime now sama dengan RTC.now, ini menampilkan data waktu sekarang pada RTC. Lalu LCD print jam, yaitu menampilkan jam pada LCD. LCD print now hour itu itu artinya menampilkan jam sekarang pada pada LCD. Lalu LCD print yaitu menampilkan tanda titik 2. Lalu LCD print now minute, yaitu artinya menampilkan menit sekarang pada LCD. Lalu LCD print now second itu artinya menampilkan detik sekarang. Lalu datetime now sama dengan RTC.now, yaitu artinya menampilkan jam sekarang, waktu sekarang, yaitu serial print now day artinya menampilkan hari. Serial print now month artinya menampilkan bulan. Serial print now year yaitu artinya menampilkan tahun. Lalu serial print now hour itu artinya menampilkan jam sekarang. Lalu selanjutnya serial print now minute yaitu menampilkan menit sekarang. Lalu serial print now second artinya menampilkan detik sekarang. Di my file ini, my file sama dengan sd.open logger.txt file underscore write artinya itu membuka file test.txt.
apabila myfile-nya terbuka, ini tulisannya jika file tersedia tulis data. Lalu selanjutnya itu serial print now year, artinya menampilkan tahun pada logo.txt-nya. Lalu serial print-nya menampilkan bulan, serial print now day menampilkan hari, serial print now hour yaitu menampilkan jam, serial print now menit yaitu menampilkan menit, serial print now second menampilkan detik, serial print yaitu kelengasan menampilkan tulisan kelengasan, lalu serial print in nilai sensor yaitu menampilkan nilai sensornya. Selanjutnya yaitu seperti tadi sama persis. Lalu selanjutnya myfile print now year itu menampilkan tahun, myfile dot print now month artinya menampilkan bulan, myfile dot print now days yaitu menampilkan hari, myfile dot print now hour yaitu menampilkan jam, lalu now menit ini menampilkan menit, myfile print now second menampilkan detik, lalu myfile print kelengasan menampilkan tulisan kelengasannya, lalu myfile print in nilai sensornya itu menampilkan nilai sensor yang ada, lalu myfile dot close itu menutup file menutup file teksnya. Lalu selanjutnya serial print in gagal membuka test.txt. Ini apabila gagal akan memunculkan tulisan gagal membuka test.txt. Delay 2000 yaitu memberikan jeda 5 detik karena proses pengiriman data berlangsung selama 3 detik, jadi totalnya 5 detik. Berikut adalah data validasi yang sudah kami dapatkan. Setelah memasukkan rumus kalibrasi ke dalam sintak, didapatkan hasilnya itu sangat bahasa 94,14 dan 91, bahasa 87,22 dan 86,7, sangat lembab yaitu 52,42 dan 52,13, lembab 40,82 dan 41, agak lembab yaitu 18,45 dan 18,21, keringnya itu 6,31 dan 5,24, sangat kering yaitu 3,42 dan 2,68. Didapatkan hasil rata-rata yaitu sangat lembab, sangat basah yaitu 92,57, basah 86,96, sangat lembab yaitu 52,275, lembab 40,91, agak lembab 18,33, kering 5,775, sangat kering 3,05. Kami menggunakan nilai rujukan yaitu sangat basah 80, basah 60, sangat lembab 50, lembab 40, agak lembab 30, kering 20, dan sangat kering 10. Extensor ini adalah rata-rata yang sudah disebutkan tadi dan ditemukan hasil selisihnya yaitu sangat basah 12,57, basah 26,96, sangat lembab yaitu 2,275, lembab yaitu 0,91, agak lembab minus 11,67, kering yaitu minus 14,225, sangat kering yaitu minus 6,95, dan didapatkan hasil jumlah dari rujukan yaitu 290 dan jumlah dari selisih yaitu 9,87. Ini adalah grafik dari hasil nilai validasi dan didapatkan nilainya yaitu Y sama dengan 1,1335X dan R kuadrat yaitu 0,9521. 0,9521 itu dikali 100% hasilnya 95%. Artinya yaitu interpretasi koefisien determinasi 95% itu sangat kuat. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari RMSE. RMSE ini rumusnya yaitu sama dengan SQRT, sum SQ D35 sampai dengan D41, garis miring konta D35 sampai dengan D41. Lalu didapatkan hasil RMSE nya yaitu 13,51027. Lalu selanjutnya kita akan mencari RRMSE. RRMSE ini
rumusnya yaitu harus mencari sigmatid. Sigmatid adalah jumlah dari rujukan yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya setelah sigmatid sudah diketahui, kita akan mencari T1. T1 ini rumusnya yaitu 1/n dikali n-1 dikali sigmatid. N adalah jumlah dari berapa kali percobaan kita. Karena kami melakukan percobaan selama 2 kali, lalu n-nya yaitu 2 dengan rumus 1/2 dikali 2 min 1 dikali sigmatid. Lalu didapatkan hasil T1-nya yaitu 145 dan RMSE-nya itu rumusnya yaitu RMSE dibagi T1 dikali 100%. Hasilnya yaitu 9,32%. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu diperoleh nilai kalibrasi Y sebesar 12,299X ditambah 190,29. Nilai validasi Y sebesar 1,1335X. Nilai interpretasi koefisien determinasi sebesar 95%, yaitu sangat kuat. Dan pada nilai RMSE diperoleh nilai 13,51027, lalu nilai RRMSE sebesar 9,32%. Nilai dari RMSE berfungsi sebagai karakter dari serangkaian kesalahan yang bukan dari suatu karakter, yaitu rata-rata error. Nilai dari RMSE dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa error data model yang digunakan. RMSE akan meningkat seiring dengan total square error. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidakcocokan dalam permodelan. Kelompok ini sudah bagus dalam kerjasama, semangat, dan kekompakan. Untuk sarannya, tetap dijaga semangatnya teman-teman. Apabila teman-teman yang menonton memiliki saran dan kritik, silahkan komentar di bawah ini. Ya, itu tadi video dari alat sensor kelengasan tanah. Semoga yang menonton bisa menambah wawasan, dan apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalam.